Hai, selamat pagi anak-anak semua. Apa kabar? Ibu guru berharap semua dalam keadaan sehat-sehat. Nah, kita akan belajar pagi ini pelajaran IPS kelas 4 ya, tema 2 subtema 1 pada pembelajaran 1. Mengenai sumber daya alam dan pemanfaatannya. Ya, kita anak-anak perhatikan, ini adalah sumber daya alam ya yang ada di alam semesta. Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang ada di alam dan dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Sumber daya alam berdasarkan sifatnya dibagi dua. Yang pertama, sumber daya alam yang dapat diperbaharui atau terbarukan. Nah, sumber daya alam yang dapat diperbarui ini merupakan sumber daya alam yang apabila dimanfaatkan atau dipakai dan habis maka dapat dilestarikan kembali. Contohnya ayam, padi, pohon, ikan, teh, jagung, sapi, dan lain-lain. Yang kedua, sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui atau tak terbarukan. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui adalah sumber daya alam yang apabila dimanfaatkan atau digunakan sampai habis, maka sumber daya alam itu tidak dapat dilestarikan kembali. Karena proses pembentukannya berlangsung sangat lambat, butuh waktu berjuta-juta tahun ya, sehingga harus hemat menggunakannya supaya tidak cepat punah. Contoh sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui adalah emas, perak, batu bara, minyak bumi, tembaga, timah, bauksit, nikel, aspal, besi, dan lain-lain. Sumber daya alam berdasarkan jenisnya dibagi menjadi dua. Yang pertama, sumber daya alam hayati atau biotik. Nah, sumber daya alam hayati ini anak-anak adalah sumber daya alam yang dihasilkan dari makhluk hidup, yaitu dari hewan dan tumbuhan. Contohnya adalah hasil pertanian, perkebunan, peternakan, tambakan, dan perikanan. Sumber daya alam hayati digolongkan menjadi dua, yaitu A. Sumber daya alam nabati. Apa itu sumber daya alam nabati? Sumber daya alam nabati itu adalah sumber daya alam yang berupa tumbuhan, misalnya padi, singkong, jagung, kopi, tebu, dan kelapa. B. Sumber daya alam hewani. Nah, sumber daya alam hewani ini adalah sumber daya alam berupa hewan, misalnya kambing, sapi, itik, dan ayam. Yang kedua, tadi berdasarkan jenisnya kan sumber daya alam dibagi dua, yaitu yang pertama tadi adalah sumber daya alam hayati atau biotik, yang kedua adalah sumber daya alam non hayati atau abiotik. Nah, sumber daya alam non hayati adalah sumber daya alam berupa benda mati, misalnya tanah, air, udara, sinar matahari, dan hasil tambang. Nah, anak-anak, apa manfaat sumber daya alam? Sumber daya alam ini sangat banyak manfaatnya ya bagi manusia. Ya, yang pertama, ini sebagai bahan makanan. Misalnya tadi singkong, jagung, padi. Ini kalau diolah itu digunakan sebagai makanan pokok. Kalau ayam
itu dimanfaatkan daging dan telurnya. Sapi juga ya bermanfaat, yang dimanfaatkan daging dan susunya. Selain itu tenaganya juga ya untuk membajak sawah. Lebah madu ya anak-anak, ini juga kan bermanfaat, yang diambil madunya ya. Yang kedua sebagai pembangkit listrik, misalnya cahaya matahari dengan sistem sel surya. Jadi bisa digunakan juga sumber daya alam cahaya matahari ini sebagai pembangkit listrik ya. Selanjutnya sebagai bahan bakar, misalnya minyak bumi, itu kan diolah menjadi aftur. Aftur itu kan untuk bahan bakar pesawat, terus solar, bensin dan minyak tanah. Juga pengolahan batu bara ini kan diolah menjadi bahan bakar industri. Sebagai bahan untuk obat, nah misalnya jahe, kencur, kunyit, daun sirih itu digunakan untuk pengobatan tradisional. Kalau ditanam itu namanya apotek sehat ya. Ya, terima kasih anak-anak penjelasan Ibu Guru. Ibu Guru berharap materi yang Ibu Guru jelaskan ini dalam video ini anak-anak juga buka, anak-anak baca, perhatikan. Ya, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Salam sehat untuk semua.